Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruswan Makmum, kelas 21. Dalam kesempatan pada hari ini, pada mata kuliah Komunikasi Pembelajaran Era Digital, dosen pengampunya adalah Bapak yang sangat kami hormati, Bapak Muhammad Mujahidin ME. Nah, dalam kesempatan pada hari ini kita berbicara tentang komunikasi pembelajaran. Nah, berbicara tentang komunikasi berasal dari kata Latin communis yang berarti sama, yang menyeratkan pengertian pemahaman bersama. Komunikasi adalah proses pertukaran ide, pandangan, fakta, perasaan, dan lain-lain di antara orang-orang untuk menciptakan pemahaman bersama. Komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain supaya mencapai keberhasilan dalam mengirim pesan kepada yang dituju secara efektif dan efisien. Dalam komunikasi terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, pengirim. Pengirim adalah orang yang menyampaikan pikiran atau gagasan kepada penerima. Pengirim mewakili sumber komunikasi. Kemudian pesan. Ini adalah isi, ide, perasaan, informasi atau sejenisnya yang dikomunikasikan. Kemudian encoding. Ini adalah proses mengubah pesan menjadi simbol komunikasi seperti kata-kata, gambar, gerakan, dan lain-lain. Selanjutnya, media. Ini adalah jalur di mana pesan yang disandikan ditransmisikan ke penerima. Seluruhan bisa dalam bentuk tertulis, tatap muka, atau melalui teknologi. Kemudian decoding. Ini adalah proses mengubah simbol yang dikodekan dari pengirim. Kemudian penerima, orang yang menerima komunikasi dari pengirim. Kemudian umpan balik. Ini mencakup semua tindak atau respon penerima yang menunjukkan bahwa dia telah menerima dan memahami pesan pengirim. Selanjutnya, kebisingan. Halangan dalam komunikasi. Hambatan ini dapat disebabkan oleh pengirim pesan atau penerima. Nah, kemudian komunikasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, komunikasi adalah proses dua arah. Ada dua pihak. Satu dikenal sebagai pengirim dan yang lainnya dikenal sebagai penerima. Ada pesan yang dikirim oleh pengirim ke penerima. Penerima menerima pesan dan memahaminya. Komunikasi tidak lengkap sampai orang lain mempersepsikan dengan cara yang sama seperti yang dimaksudkan oleh penerima. Kemudian, komunikasi pembelajaran efektif. Ada beberapa faktor yang secara langsung berpengaruh terhadap proses pembelajaran, yaitu guru, siswa, sumber belajar, alat belajar, dan kurikulum. Kurniawan 2005 dalam Sudirman 2006. Selain itu, keberhasilan pembelajaran juga harus didukung oleh komponen-komponen lain seperti teknik atau metode belajar yang sesuai serta latar atau situasi yang kondusif bagi proses pembelajaran. Tujuan komunikasi pembelajaran antara lain memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar, kemudian memotivasi siswa, menyajikan informasi, merangsang diskusi, mengarahkan kegiatan siswa, memberikan pengalaman, simulasi. Kemudian prinsip komunikasi pembelajaran. Yang pertama, respect. Itu sikap menghargai setiap individu yang akan menjadi sasaran pesan yang disampaikan. Kemudian empati, kemampuan manusia untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Kemudian audible, dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Kemudian clarity, kejelasan dari isi pesan supaya tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai macam penafsiran. Kemudian humble, itu sikap rendah hati. Kemudian
Keterampilan komunikasi pembelajaran yang perlu dimiliki oleh guru. Pertama, kemampuan untuk mengungkap perasaan siswa, memberikan dorongan positif, bertanya yang sifatnya tidak memojokkan, kemudian fleksibel. Kemudian, kemampuan menjelaskan perasaan yang diungkapkan siswa, merevisikan ungkapan perasaan siswa. Kemudian, kemampuan mendorong siswa untuk memilih perilaku alternatif, mencari, mengembangkan berbagai perilaku alternatif yang sesuai, melatih perilaku alternatif serta merasakan apa yang dihayati siswa dengan perilaku tersebut, menerima feedback dari orang lain tentang efektivitas setiap perilaku alternatif, kemudian meramalkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari setiap perilaku alternatif, kemudian memilih perilaku alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan pribadi siswa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke? Dapat. Dapat kan?